Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Portugal maju ke babak final di playoff jalur C setelah mengalahkan Turki dengan 3-1 di Stadion Do Dragao. Anda pasti sudah tahu semua, dan calon lawannya adalah tim yang mengejutkan. Ya, boleh dikatakan ini underdog yang di luar dugaan bisa mengalahkan juara Eropa atau Euro 2020 Gliazzurri Italia, Makedonia Utara. Mereka memukul tim asuhan Roberto Mancini dengan 1-0 di penghujung laga lewat gol Alexander Trajkovski, ya, pemain yang juga pernah bermain di Palermo, tempat berlangsungnya pertandingan Italia melawan Makedonia Utara di Stadion Renzo Barbera di kota Palermo ini. Trajkovski, ya saya sudah katakan di video saya sebelumnya, 4 musim pernah ada di Kepulauan Sisilia ini, di Palermo, dari 2015 sampai 2019. Dan dia bahkan mencetak 16 gol dari 104 laga yang dia main bersama dengan Palermo. Jadi, tim yang penuh kejutan ini akan menantang Portugal, CR7 dan kawan-kawan pada tanggal 30 Maret yang akan datang. Dan bagi Anda yang sudah mengikuti kuis, untuk saya berikan giveaway persembahan dari PT SKA Prima Eva, baik berupa kaos, ya, Leones seperti yang saya gunakan ini, ya, dan juga berbagai macam merek sandal terbaik, ya, yang diproduksi oleh dipersembahkan PT SKA Prima Eva ini. Untuk pertanyaan Italia, berapa skor akhir melawan Makedonia? Ini yang sulit. Rata-rata mengunggulkan Italia. Semua yang saya cek, ya, itu semua Italia. Tidak ada yang berani mengunggulkan Makedonia di antara semua. Hanya satu orang, ya, the one and only, itu Mr. Sadrak, yang mengunggulkan bahwa Makedonia bisa mengalahkan Italia, dan skornya tepat. Italia 0, Makedonia 1. Jadi selamat untuk Mr. Sadrak, ya. Anda tinggal mengirimkan nomor HP Anda dan juga alamat rumah Anda, ya, DM ke saya. Inilah Ropan di Instagram saya, dan kita akan berikan hadiah buat Anda, yaitu sendal yang dipersembahkan oleh SKA Prima Eva. Ya. Dan kalau bicara soal Portugal, ya, di Portugal itu bukan skor akhir yang saya tanyakan, ya, tetapi apakah Ronaldo akan mencetak gol atau tidak melawan Turki? Itu pertanyaannya. Jadi sekali lagi bukan berapa skor akhir, ya, tetapi bagaimana Ronaldo ini mampu nggak bikin gol ke kawan Turki. Anda cuma menjawab nggak bisa bikin gol atau dia akan membuat gol. Kendati mungkin Anda bilang Portugal menang 2-0, nggak apa-apa. Tapi Ronaldo yang kita pentingkan, Ronaldo bisa bikin gol atau tidak. Dan banyak yang menjawab ternyata. Baru sementara ini ada 22 orang yang sudah menjawab akan diseleksi dan akan diundi, karena semua mengatakan bahwa benar Ronaldo tidak akan membuat gol melawan Turki, walaupun Portugal itu menang dengan 3-1 atas Turki di Do Dragao. Mereka di sini, kalau boleh saya bacakan, di sini ada RDTV, ya, Anda bisa mendengar RDTV, Iqbal Ramadan, Mas Ja, Arifin Hermansa, Sani Handoyo, Softex Indonesia, Jack The River, Joseph Fofit, Jeffrey Tamba-Tamba. Juga ada Mama Resa, ya, yang tepat, ada Berkah Teknik Mandiri, Muharram, Handoyo Mispandi, ya. Kemudian Eko Pamuji, David Hidayat, Kaspul Anwar, kemudian Muhammad Julius, Andreas Damar, Dana Ekananda, Kopites Afam, Ahmad Soba, Lon 24, dan terakhir Koteka Papua. Belum semua, tetapi ini yang baru di daftar yang ada. Jika akan mendapatkan hadiah, tentunya hanya dipilih 3 orang akan mendapatkan sendal dan 2 buah kaos yang dipersembahkan oleh PT SKA Prima Eva, ya. Itu untuk nama-nama sementara 22 nama, mungkin saja akan berkembang menjadi 30. Nah, kita akan undi nanti malam atau besok untuk kita umumkan bersama dengan pemenang-pemenang sebelumnya. Tapi sekali lagi, untuk partai Italia dan Makedonia, selamat untuk Mr.
Sadrak yang menjawab dengan tepat. Oke, Portugal ya. Sekarang hanya punya satu kesempatan lagi ya, sebelum mereka membooking tiket lolos ke Qatar 2022. Tapi tidak mudah. Setelah melihat Makedonia Utara membuat kejutan, mereka punya lini bertahan yang sangat baik ya, terutama penjaga gawang mereka, Stoll ya, Dimitriv, wah ini bagus sekali. Alionski di belakang juga dan kawan-kawan bertarung sangat baik. Pertahanan mereka ini disiplin, rapat, ketat. Itu yang menyulitkan bagi pemain-pemain Italia. Semua pemain-pemain Italia itu frustrasi. Ya, bagaimana untuk masuk lebih jauh. Walaupun peluang itu seabrek, banyak sekali peluang. Saya sudah bahas sebelumnya kan, bagaimana 32 tembakan mengarahkan ke gawang Makedonia, Dimitrievski, tetapi hanya 5 on target yang mereka dapatkan dari 32 tembakan itu. Ya. Sementara bagi Makedonia cuma 2 tembakan, 1 membuat gol. Ya, Trajkovski. Nah, Portugal tentunya akan melihat ini. Fernando Santos sebagai pelatih akan mengkaji, mengevaluasi ya, bagaimana penampilan mereka melawan Turki, apa yang harus dibenahi, dan bagaimana mengantisipasi tim penuh kejutan ini seperti Makedonia Utara. Tidak boleh menganggap enteng, walaupun Portugal itu diuntungkan bermain di Do Dragao, di markas mereka. Tapi Makedonia ini menyimpan ya sebuah bom besar yang bisa mereka ledakan di Do Dragao untuk mengalahkan Portugal. Karena harus diingat, Portugal itu kenapa tidak langsung lolos ke Qatar? Mereka harus melalui jalur playoff ya. Karena mereka hanya mendapatkan posisi kedua di belakang Serbia ya, di fase grup kualifikasi. Nah, Serbia mengalahkan mereka di kandang ketika mereka menang dengan 2-1. Padahal Portugal saat itu ketika bermain di depan publik mereka membuat gol lebih dulu ya. Renato Sanches bikin gol lebih dulu dan dipatahkan oleh pemain-pemain Mitrovski dan juga Dusan Tadic saat itu di menit-menit akhir untuk menggagalkan Portugal lolos dan harus menjalani playoff ya. Dan Serbia langsung lolos. Nah, ini bukan tidak mungkin terjadi dengan Makedonia Utara yang akan membuat sulit. Kalau Makedonia Utara ini bisa bermain seperti melawan Italia, kuat dalam bertahan, counter attack yang berbahaya. Nah, ini akan membuat juga situasi bagi Portugal ini harus mereka awasi dengan benar, ya, waspada, hati-hati untuk menghadapi tim seperti Makedonia Utara. Ya. Kalau melihat juga kemarin melawan Turki, mestinya pertandingan ini akan seru. Turki tidak bermain buruk. Turki memberikan perlawanan juga sengit terhadap Portugal. Walaupun kelihatan mereka kalah dengan 3-1. Mestinya mereka bisa menyamakan 2-2 sebelum kalah 3-1. Sebelum ada gol dari Matheus Nunes ya di penghujung laga. Masuk di injury time. Tetapi kalau Burak Yilmaz ini, ya, kapten mereka, pemain paling senior mereka ini mampu mencetak gol lewat titik penalti di menit 83 melawan Portugal, saya yakin ini pertandingan akan lebih seru, ya, lebih ketat. Bukan tidak mungkin Turki bahkan yang akan lolos, karena Turki ini sudah 20 tahun tidak pernah hadir di putaran final Piala Dunia. Sejak terakhir kali pada tahun 2002 ya di Piala Dunia Jepang Korea, mereka menjadi juara ketiga saat itu dengan berhasil tampil sebagai juara setelah mengalahkan Jerman 2-0 di babak final. Nah, mereka mengalahkan Korea Selatan ya, di dalam perebutan gelar di 3-4 saat itu. Dan sekarang mereka ingin mencoba setelah 20 tahun lamanya, namun gagal. Ya. Kesempatan itu terbuka ya, ketika ada penalti di saat Portugal unggul dengan 2-1. Otavio membuat gol pertama, kemudian diperbesar oleh Diogo Jota. Ya. Dan Burak Yilmaz sendiri yang memperkecil menjadi 2-1. Nah, momen ini ada sebenarnya di menit 83 itu. Burak Yilmaz. Tapi saya juga memang banyak pemain yang bisa mengambil tendangan penalti ini, tapi ya karena dia kapten ya, dan dia bisa mengambil tendangan itu yang bolanya ditembak melayang tinggi di atas misar gawang Portugal. Sayang sekali kalau Burak Yilmaz ini mampu menggetarkan gawang Portugal dan 2-2, wah, ini pertandingan yang menegangkan ya, sangat menegangkan sekali. Dan tekanan itu ada di tuan rumah, ada di CR7 dan kawan-kawan. Pasti Turki ini akan terlecut motivasi mereka untuk bisa mengejar ketinggalan, untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Portugal. Ya. Sayang sekali
bahwa ketika Turki mendapat kesempatan terbuang dengan sia-sia, dan itu yang menyesali bagi sang manajer Stefan Kuntz yang berharap bahwa Burak Yilmaz ini bisa melakukan eksekusi dengan sempurna, ya. Tetapi dia gagal melaksanakan tugas. Ketika ini gagal, saya rasa sudah nggak ada peluang lagi. Karena ini tinggal 7 menit menjelang pertandingan terakhir sebelum ada pemain pengganti dari Portugal yang masuk, dan Matheus Nunes bisa memastikan kemenangan Portugal untuk bisa hadir di babak final playoff jalur C, dan mereka menghadapi Makedonia. Kalau bicara dengan Makedonia, kembali lagi ke Makedonia setelah Portugal menyingkirkan Turki ini, saya rasa memang peluang ada di Portugal, ya. Karena Portugal itu kan berharap Italia akan lolos, bukan Makedonia. Tapi dengan Makedonia, langkah Portugal ini semakin enak buat mereka. Karena dari sisi kedalaman skuad mereka lebih unggul, ya. Walaupun tetap harus hati-hati, ya. Karena ini bisa berpotensi membuat kejutan. Tapi dengan apa yang kita lihat, ya, walaupun mereka tidak punya Ruben Dias, Pepe tidak bisa bermain, Ruben Neves tidak ada di sana, Renato Sanchez tidak ada di sana saat menghadapi Turki, mereka sangat kuat. Ya, Jose Fonte walaupun sudah begitu tua, ya, tapi masih bisa bermain bagus. Bagaimana Fernando Santos bisa menarik seorang pemain Daniel gelandang bertahan Danilo Pereira untuk bisa berada di garis belakang, cukup kuat. 4 gelandang mereka oke. Walaupun juga Portugal tanpa Joao Cancelo yang terkena akumulasi, tapi Guerreiro bermain dengan sangat bagus, apalagi di tengah, ya. Mereka punya Moutinho di sana, Otavio bermain sangat bagus, kemudian Bernardo Silva, semua pemain-pemain yang enak dengan kontrol permainan. Ada di Bruno Fernandes, di depan ada Jota dan CR7. Jadi kalau lihat dari kualitas permainan, ya, sebagai sebuah tim, skill individu dari para pemain-pemain Portugal, memang mereka lebih layak untuk bisa lolos ke Qatar, ya, untuk menghadapi Makedonia. Namun di lapangan kita tidak tahu. Bukan saja bisa saja terjadi seperti Italia. Di saat saya dan juga banyak pengamat sepak bola di dunia mengunggulkan Italia, tetapi hasil akhirnya yang menentukan adalah Makedonia yang menang dan Italia tersisi. Padahal kalau kita compare kan jauh sekali. Kalau kita head to head antara pemain-pemain Italia dan pemain-pemain Makedonia, ya, itu levelnya Italia ada di atas, apalagi mereka sebagai penyandang juara Eropa 2020. Tetapi sepak bola, ya, penuh misteri. Dan hati-hati juga sekali lagi kepada CR7 dan teman-temannya di saat mereka harus menjamu Makedonia ini. Tapi sekali lagi saya melihat bahwa peluang dari Portugal lebih besar untuk lolos, dan mereka sekarang lebih yakin, lebih percaya diri setelah mengalahkan Turki. Karena Turki ini tim yang kuat, tidak bisa dianggap enteng, ya. Luar biasa kalau Portugal bisa menang dengan telak. Itu saya katakan tadi, kalau bisa ini melalui perpanjangan waktu, seandainya 2-2 dan adu penalti, berbahaya Portugal. Bukan tidak mungkin Portugal tersisi dan Turki yang akan berhadapan dengan Makedonia. Mereka sudah bisa menyingkirkan Turki. Saya meyakini bahwa Portugal yang akan lolos. Dan Piala Dunia 2022 di Qatar tanpa Gli Azzurri Italia. Memang ada sesuatu yang kurang ketika Italia lagi-lagi untuk kedua kali tidak bisa hadir setelah 2018 di Rusia. Namun Piala Dunia harus berjalan terus dengan tim yang ada, dan kita akan melihat apakah Portugal akan menjadi korban kedua setelah Italia yang dilakukan oleh Makedonia Utara. Itu yang kita akan tunggu, walaupun saya sendiri mengunggulkan Portugal saat ini untuk bisa lolos. Namun kesempatan bagi Makedonia Utara tetap ada, tetap terbuka untuk memberikan perlawanan dan bahkan kejutan seperti yang mereka buat terhadap tim asuhan Roberto Mancini. Sampai di sini pembahasan saya, ya, tentang Portugal, dan juga bagi Anda yang sudah memenangkan hadiah, baik pertandingan antara Italia dan Makedonia Utara yang berakhir dengan 1-0 untuk Makedonia Utara, dan juga kemenangan Portugal atas Turki dengan 3-1, dan Ronaldo tidak mencetak gol. Ya, sekali Ronaldo tidak mencetak gol, dan bagi Anda yang sudah mengatakan demikian, menebak Ronaldo tidak akan mencetak gol, kita akan undi. Pertandingan lain yang dimenangkan oleh Swedia lewat perpanjangan waktu atas Republik Ceko 1-0, kemudian Wales mengalahkan Austria dengan 2-1, membuat Wales akan berhadapan dengan pemenang antara Skotlandia dan Ukraina yang tertunda. Sementara Swedia
akan bertarung dengan Polandia yang menang WO terhadap Rusia yang di-ban, ya, dihukum oleh FIFA dan UEFA tentunya, sehingga penentuan untuk ke Qatar akan dilakukan nantinya antara Swedia dan Polandia. Kemudian Wales yang akan menunggu pemenang antara Scotland dan Ukraina. Sampai di sini. Ciao.